kita lagi nunggu Flixbus ya. Salah satu kendaraan yang aku pakai untuk pindah-pindah negara karena murah banget. Ini bis ke Luxembourg, terus yang belakang ini nggak tahu deh. Ini dia bisnya. Kita akan naik bis ini nanti ke Praha. Di depan sendiri ya. Oke, aku ini udah sampai di Praha pakai bus dengan selamat, nyaman juga. Tapi the thing is gitu ya, itu adalah internetku tuh kayak tiba-tiba yang hariannya 1 GB tuh kayak habis gitu yang di hari ini. Jadi kayak baru bisa renew di jam 12 nanti. Jadi sekarang kayak lemot banget. Nah, entah aku akan bisa selamat sampai hostel tanpa internet. Ini sekarang aku mengandalkan internet di stasiun bus ya. Dan stasiun busnya tuh cukup lengkap, jadi kayak mulai dari money changer, ada toilet, penitipan koper gitu-gitu, terus kayak jualan apa namanya SIM card tuh juga ada. Kita lihat sedikit lah bentukan dari stasiunnya di Praha. Kayak gini nih. Ini sekarang udah jam 7 malam, lagi nungguin tramnya, semoga bener dan selamat deh. Nyampe di hostel dengan selamat, alhamdulillah, aku deg-degan banget. Dan surprisingly ini tuh harganya 300.000 ya. Tapi dormnya tuh bukan yang tingkat gitu, jadi kayak per orang dapat 1 bed. Kan aku hostel, jadi emang yang barengan gitu, tapi aku pilih yang ini. Tapi menurutku ini sudah sangat oke sih, karena aku emang butuhnya tuh yang kamar mandi dalam selalu. Wah. Oke, mari kita mulai ya petualangan di Eropa Timur. Kayak gini, terus ini ada toiletnya lumayan bersih, dan ini adalah tempat mandinya juga lumayan bersih. Nah, di sini kita bisa lihat dulu lah ya dari peta ini besok bakalan kemana aja. Jadi emang hari ini tuh mau chill, istirahat, sama planning gitu mau kemana aja keliling Praha. Selamat pagi, hari ke-14 di Eropa. Aku udah nyampe di Eropa Timur, akhirnya unlock negara baru yang sebelum-sebelumnya tuh kayak udah pernah semua gitu. Dan ini aku berangkat pagi-pagi seperti biasa karena lebih enak dinikmati pagi-pagi. Terus kita cari kopi dulu. Ini dia astronomical clock, yang mana ini pasti rame banget ya kalau misalnya lagi siang atau sore. Jadi kita kesini pagi, aku mau bikin konten juga. Terus ini tuh setiap jamnya pasti berbunyi, jadi kita tunggu ya, karena ini kan almost jam 8 tuh. Kita tunggu aja dia berbunyi.
Ini city centernya Gils, bagus banget sih. Wah. Kita lagi nungguin jamnya berbunyi, 6 menit lagi lah. Nah tuh mulai bunyi. Oh wow. Bingkes jujur banyak banget orang prewed di sini. Kebanyakan sih orang-orang Asia ya. Nah, kita ngopi dulu di sini. Karena emang udah beberapa hari nggak ngopi gitu. Mari kita beli kopi. Mungkin ada snack enak juga. Ini kali ya masuknya. I hope so ya. Ah iya benar. Karena di situ ada bacaan-bacaan gitu, kita baca dulu kali ya. Oke. Kayaknya sih ini masih sama kayak negara-negara sebelumnya yang aku kunjungi. Sepertinya ini adalah peringatan berakhirnya Perang Dunia Kedua ya. Ini pakai bahasa Ceko semua, jadi aku nggak bisa baca. Tapi nanti kita lihat-lihat aja gambar-gambarnya ya. Tuh, karena ini ada tulisan begini, Victory 1945. Kita lihat dari ujung aja. Wisata tuh lucu banget. Nah, ini aku sekarang lagi ada di Charles Bridge namanya, dan jembatan ini tuh yang menghubungkan antara kota tuanya Praha, ada di sebelah kiriku, dan di sebelah kananku kayak kota barunya Praha gitu. Jadi ada ketimpangan, bukan ketimpangan sih, lebih ke beda banget yang sisi sebelah kiriku dan sisi sebelah kananku. Terus jujur ya, kalau di sini tuh aku lebih kayak bisa bebas gitu untuk foto-foto pakai tripod. Karena mungkin nomor 1 belum ramai banget, yang kedua kayak banyak turis juga, jadi kayak ya cuek aja gitu. Kita akan nyebrang ke sebelah sana ya. Kayaknya itu deh Little Venice-nya. Ntar kita ke sana deh.
Ini yang katanya Little Venice-nya Prague ya. Tinggal nunggu ada boat yang jalan aja kayaknya. Ini aku beneran kayak nggak ada tujuan, aku beneran sightseeing keliling area seberang Charles Bridge tadi. Jadi kita lihat aja ya bagian-bagian kotanya. Nah, kita mau masuk ke taman yang cantik banget. Ini tuh juga di sini free ya. Oh, sejuknya. Nah, di taman ini tuh ada dripstone wall namanya. Ini nih. Kayak hantu ya bentuknya. Dia kayak batuan stalaktit gitu, tapi ini buatan manusia. Dan sebenarnya nggak ngerti juga ya kenapa kok dikasih ornamen-ornamen seperti ini. Detailnya kayak gini. Ada foto-foto seputar World War lagi. Ya karena emang vibes-nya masih terus ya memperingati Perang Dunia Kedua yang sudah berakhir itu. Bahkan tadi ada foto Pak Kumis alias Nazi di sebelah sana tadi. Nah, Taman Waldstein ini atau Waldstyle Garden itu adalah taman terbesar kedua di kota Praha. Emang cakep banget, lihat kan belakangku kayak ada kastilnya gitu. Dari sini kelihatan jembatan yang tadi aku lewatin, Charles Bridge. Ini dia turtleneck atau bahasa Inggrisnya itu chimney cake. Aku mau cobain karena katanya sih di sini yang terbaik ya. Ya rate-nya bagus aja. Sebenarnya tadi banyak sih yang jual turtleneck di mana-mana, tapi kita coba yang ini aja. Ini ada testernya nih kalau mau dicoba. Ini dia. Bisa pakai es krim, bisa pakai whipped cream. Ini aku pakai es krim. Terus ada coklatnya juga. Banyak jualan oleh-oleh lucu, terus lumayan murah-murah juga sih kalau dibanding di Eropa Barat ya. Sambil makan turtleneck. Dikit aja. Ada cinnamon-cinnamonnya ya. Dalamnya kayak gini nih, jadi ketika ada ditinggal setengah enak, tapi mahtah ya, maksudnya kalau satu sih kebanyakan buat aku, tapi akan aku habiskan. Nah, dari tempat kita beli turtleneck tadi sebelah sini dan di sekitar sini tuh kan banyak banget lambang-lambang bintang Daud ya, atau lambang Yahudi. Nah, karena di Praha ini komunitas Yahudi itu memang berkembang sangat pesat gitu kan.
Bahkan di depan aku sekarang ini, dekat tempat beli turtleneck tadi, itu adalah sinagoga tertua di Eropa yang masih dipakai sampai abad 21, atau tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Nah, sekarang aku kasih tahu kayak gimana dari luarnya ya. Nah, kayak gini nih sinagoga tertua di Eropa. Tuh, ada bintang Daud juga kan. Ini salah satu sinagoga juga atau tempat untuk ibadah orang Yahudi. Terus ini ada museumnya juga sih. Ini dia dancing house-nya. Lucu sih. Entah mau beli sesuatu yang bisa dimakan, roti-roti kali ya. Jadi beli yogurt sama roti-rotian gitu. Ini kita makan di taman lah ya. Kita jalan lagi sightseeing menuju spot selanjutnya habis makan roti di taman. Ini tuh kayaknya kayak pusat perbelanjaan gitu ya, dekat mall. Cuman aku salfok sama capung yang di atas itu. Dia random banget, gede banget. Tuh, gerak-gerak lagi, lucu deh. Ini dia, kita sampai di Legend Bridge atau Sungai Legi namanya. Kalau bahasa Praganya tuh Legi, dalam bahasa Inggris Legend. Pas banget lagi sore gini, bagus sih. Sumpah nggak expect di situ ada bebek-bebekan. Ada juga ya beginian ya. Kita nyampe sini lagi karena ternyata kalau sore bagus, tadi sekalian lewat kan. Ya adalah sekalian nyampe. Di
di seberang hostel tuh ada makanan Asia gitu. Itu kan hostelku sebelah situ, Sartobi. Terus aku ngebungkus patai. Ini dia patainya yang tadi beli di toko Asia depan hostel. Aku lapar banget. Harganya 170. Udahlah, makanan Asia pasti nggak akan pernah salah ya. Ini aku tadi pakai ayam patainya.